Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you all healthy and happy. Today we will learn about noun phrase. What is noun phrase? We'll explain more later. Before we learn about noun phrase, before I explain about noun phrase, please remember that your last lesson with uh, your teacher before, you have learned about simple present tense. Hari ini kita akan belajar mengenai noun phrase. Apa itu noun phrase? Akan kita pelajari nanti. Sebelumnya, tolong diingat-ingat terlebih dahulu pada pelajaran sebelumnya. Kalian sudah mempelajari dengan ibu guru yang sebelumnya, yaitu mengenai simple present tense atau membuat kalimat dengan menggunakan simple present tense. Right now, we will learn about noun phrase. Noun phrase usually used to explain a noun. Okay, next. Noun phrase. A phrase is a group of words that doesn't include a subject and verb. Jadi, noun phrase itu adalah frase kata benda. Frase itu sendiri adalah kumpulan kata yang tidak meliputi atau tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Jadi sebuah frase itu kumpulan kata yang memiliki arti hanya satu kata. Jadi katanya itu lebih dari satu, tapi artinya cuma satu. Dan sebuah frase itu tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Kenapa kok tidak terdiri dari subjek atau orang yang melakukan dan kata kerja? Why it doesn't include a subject and a verb? Because if a group of words consists of a subject and a verb, it doesn't mean a phrase. It doesn't call a phrase, but it is called a sentence. Jadi sebuah kelompok kata kalau dia itu terdiri dari subjek dan kata kerja, dia bukan merupakan sebuah frase, tapi dia merupakan sebuah kalimat. Okay, next, what is a noun phrase? Noun phrase is a phrase that has a noun as its head. Jadi, frase kata benda adalah sebuah frase di mana kata bendanya itu menjadi kata pokoknya. Mana kata bendanya menjadi kata pokoknya atau kata utamanya. I will give more example letters in the next slide. But this is an adding explanation. If there are more than one adjective in a noun phrase, we have to look at the adjective orders. Jika kita memiliki atau jika ada lebih dari satu adjektif dalam sebuah noun phrase, dalam sebuah frase kata benda, kita harus melihat atau kita harus memperhatikan urutan dari kata sifatnya. Itu ya, itu aturannya. And how to make a good or a correct adjective orders, we will learn for the next material. But right now, I will give you an example or many examples about noun phrase. Please pay attention for the next slide. Pay attention to the underlined and encircled words to answer the question orally. There are two students. Explain about their class. The student consists of a boy and a girl. The boy said to the girl, "Look, the classroom is large. The floor is clean." And the girl said, "That's right. It is a large classroom."
It is a clean floor. Pay attention to the encircled words, large and clean. Jadi dalam gambar itu terdiri dari ada dialog antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, di mana siswa laki-lakinya berkata, lihatlah, look, lihatlah, the classroom is large. Kelas itu luas. The floor is clean. Lantainya bersih. Kemudian siswa perempuannya menjawab, that's right, benar. It is a large classroom. Itu adalah sebuah kelas yang luas. When we say the classroom is large, we can also say it means that it is a large classroom. Pay attention to the underlined words, a large classroom. Perhatikan kata yang digarisbawahi, a large classroom. A large classroom is an example of noun phrase. Jadi, kalau kita mau membuat noun phrase, itu contohnya ada a large classroom. Large classroom itu adalah contoh dari noun phrase. A large classroom, large means luas. Classroom means ruang kelas. It is a large classroom means sebuah ruang kelas yang luas. Classroom itu kata benda, sedangkan large itu adalah adjektif atau kata sifat. Jadi dalam sebuah noun phrase itu biasanya terdiri dari determiner. Determiner itu adalah a, an, atau the. Ya, biasanya di antara tiga itu. Kemudian diikuti dengan adjektif atau kata sifat. There are so many adjectives. You have to memorize the example of adjective. And then after that, after the adjective orders, we are pay more attention about noun. For the last word, it is the head of the word. It is a noun. Jadi dalam noun phrase itu kata-kata yang terakhir, ya yang diletakkan paling belakang itu adalah kata benda yang paling penting. Itu adalah benda yang diterangkan. Jadi di sini yang diutamakan bukan yang diceritakan itu adalah ruang kelasnya. A large classroom, kelas yang luas. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kan bendanya dulu baru keterangannya, baru sifatnya. Kelas yang luas. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris dibalik, yaitu ruangan a large classroom. Jadi luas dulu, large itu luas, classroom itu kelas. For the next example is the floor is clean. We can also say that it is a clean floor. Lantai itu bersih. Kita juga bisa menyebutnya sebagai itu adalah kelas yang adalah lantai yang bersih. A clean floor. Floor is lantai, clean is bersih. Floor itu artinya lantai, clean itu bersih. Jadi lantainya itu adalah kata bendanya, benda lantai. Sedangkan bersih itu adalah kata sifatnya. Ada bersih, ada kotor, ada luas, ada sempit, kemudian panjang, pendek. Itu adalah contoh-contoh jadi kata sifat atau adjektif. Okay, for the next slide, you will learn about more example of the dialogues. The dialogue consists of the dialogue mentioned about the noun phrase like this. Okay, this is the dialogues. There are so many dialogues told you about how to make noun phrase. Like the example before, for the first dialogue,
is, look, the man is old, the man is weak, the man isn't strong. And we can also say that he is an old man, he is a weak man, he isn't a strong man. So I emphasize, what I emphasize is about how we choose between uh, the right determiner used to explain, to make the right noun phrase. Jadi yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana kita memilih salah satu di antara a, an, dan the untuk membuat sebuah kata frase kata benda. We use a when we meet a consonant letter in an adjective to explain a noun. Jadi a atau itu biasanya digunakan apabila kata-kata yang pertama itu hurufnya adalah huruf konsonan. For example, he is a weak man. A weak man. A weak. Weak itu kata depannya adalah huruf W. Ya, huruf W itu konsonan. Makanya dia menggunakan a. It is different with he is an old man. An old. Old, the first letter is O. O is an vocal letter. So we use an. We cannot use a because O is a vocal letter. Jadi kalau contohnya yang kedua, yang atas itu adalah an old man. Old itu huruf pertamanya adalah huruf O. Itu adalah huruf vokal, makanya kita pakai an. Gitu. So, what is the difference between a, an, and the? We use the if we want to explain, or if we want to mention the special thing that we think everybody know it. Jadi kalau kita pakai the itu apabila kita pikir bahwa bendanya itu sudah spesifik, sudah tertentu. Ya, kita sudah tahu bendanya itu seperti apa. Sudah dijelaskan sebelumnya, makanya kita bisa menggunakan the. And then your task is to look up your dictionary and then find out the meaning of the underlined and the emphasized word, the underlined and the encircled word in the dialogue, and then write down on your workbook below the dialogue. Jadi tugas kalian selanjutnya adalah menuliskan arti dari dialog itu, terutama untuk yang digarisbawahi dan yang dicetak tebal. Kalau yang dicetak tebal itu adalah adjektif atau kata sifat, kalau yang digarisbawahi itu adalah contoh-contoh dari noun phrase. Oke, silakan dicari artinya. Then for the next slide, we also ini ada di LKS-mu page 2 ya, halaman 4 ya, ada di LKS halaman 4 dan next slide. It is also the example of noun phrase. Ini juga dicari artinya. Ya, dicari artinya antara yang dicetak tebal dan yang digarisbawahi. And then next, there are 6 questions below. I will read it. Saya akan membacanya. For the first question, what do you call the italicized words? Ya, disebut apa? Kamu menyebut apa atau disebut apa kata-kata yang dicetak tebal? Tadi sudah saya jelaskan, silakan dijawab. And then number 2,
How many adjectives are there in the dialogue? Ada berapa banyak adjektif dalam dialog itu? Then the third question, mention the adjective in the dialogues. Sebutkan adjektif yang terdapat pada dialog. Then number 4, what do you call the underlined words? Disebut apa kata-kata yang digarisbawahi? Tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian for the next question, how many noun phrases can you find in the dialogues? Ada berapa banyak kata, frase kata benda di dalam dialog? Then for the last question is, mention the noun phrase in the dialogues. Sebutkan frase kata benda pada dialog itu. Okay, you can ensure it in your workbook. Jadi ini bisa dikerjakan di modul kalian, di buku kalian. Itu halaman 5. And for the next slide.